Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 28 November 2020 kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Judulnya adalah Petualangan Pelayanan Elia bagian yang ke-9, yakni sampaikan isi hati Tuhan. Petualangan pelayanan Elia bagian yang ke-9, yakni sampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai isi hati Tuhan yang harus disampaikan kepada Ahab. Isi hati Tuhan itu berupa murka Tuhan kepada Ahab, karena Ahab telah memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagaimana dijelaskan di pasal 21 ayat-ayat yang sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa Ahab telah menyerobot kebun anggur Nabot dengan bantuan Isabel yang licik itu. Makanya Tuhan murka. Tuhan murka dan hendak memberi peringatan keras kepada Ahab. Dan Elia disuruh untuk menyampaikannya. Ada dua hal penting, ada dua bagian yang hendak kita pelajari di sini. Yang pertama, berkaitan dengan Ahab sendiri. Ayat 17 sampai 19 kita baca. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ayat 21a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau. Kematian yang hina itu peringatan dari Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Nabot. Tapi sebelumnya ada malapetaka. Ya, di ayat 21 tadi dikatakan ada malapetaka. Aku akan mendatangkan malapetaka. Malapetaka di dalam bahasa Ibrani itu ra'ah, ya, ra'ah. Itu secara literal artinya hal-hal buruk atau hal-hal jahat. Ini bisa berupa bencana, bisa berupa sengsara, bisa berupa kemalangan. Kemudian setelah mengalami itu baru kematian. Karena di ayat itu dikatakan menyapu. Wah, luar biasa. Menyapu. Aku akan menyapu engkau. Kata menyapu di dalam bahasa Ibrani itu ba'ar. Itu sama artinya dengan menghapus. Nah, ini gambarannya seperti menyapu sampah lalu dikumpulkan dan dibakar. Ini kata ba'ar ini. Ya, menyapu sampah dikumpulkan untuk dibakar. Nah, Elia harus menyampaikan peringatan keras ini kepada Ahab. Ini kepada raja loh. Kepada raja. Karena itu isi hati Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Peringatan keras kepada Ahab yang telah memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan,
maka Tuhan kasih peringatan. Tapi Elia yang harus menyampaikan. Sebagai nabi Tuhan, dia harus sampaikan. Walaupun yang disampaikan itu keras kepada seorang raja. Tapi karena itu isi hati Tuhan, maka harus disampaikan. Yang kedua berkaitan dengan keluarga Ahab. Perhatikan ayat yang ke-21b. Dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Perhatikan untuk istrinya ayat yang ke-23. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Jadi Tuhan akan melenyapkan setiap orang laki-laki dalam keluarga Ahab. Kata melenyapkan di dalam bahasa Ibrani karat itu sama artinya dengan memotong. Maknanya adalah memotong dari sumber kehidupan. Dipisahkan, ya, dipisahkan lalu dibakar. Ini gambarannya ya seperti carang atau cabang. Dipotong, dipisahkan dari sumbernya, batangnya, lalu kemudian dikumpulkan, dibakar. Ini kata melenyapkan. Jadi keluarga Ahab akan dilenyapkan. Ini seperti keluarga Yerobeam. Nanti Bapak Ibu bisa baca 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-12. Ini juga seperti keluarga Baisa. Ini Bapak Ibu bisa baca 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-3. Juga Isabel, perhatikan di sini, lebih hina lagi. Mayatnya akan dimakan oleh anjing. Ini kematian yang sangat hina. Ini kematian yang sangat hina. Tapi ini bahasanya keras. Bahasanya keras. Tapi Elia memang harus menyampaikan. Dimakan anjing ini kan bahasanya keras. Bahasanya keras. Tetapi Elia harus menyampaikan. Karena ini isi hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang akrab sekali dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu isi hati Tuhan. Supaya kita bisa tahu isi hati Tuhan. Jangan mengada-ngada. Suka kan banyak orang, bahkan hamba Tuhan mengada-ngada. Roh Kudus berbicara kepada saya, padahal bukan Roh Kudus. Karena hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Itu mengada-ada. Mengada-ada. Dia lakukan sesuatu, tetapi bukan isi hati Tuhan. Karena dia mengada-ada. Untuk mengetahui isi hati Tuhan, jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apalagi Anda, hamba Tuhan. Harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Supaya tahu isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita menasihati, memberikan saran, kita tidak mengada-ada. Kita tidak mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya tadi malam, tadi pagi, atau seterusnya. Itu mengada-ada. Mengada-ada. Kita harus punya hubungan akrab dengan Tuhan supaya kita tahu isi hati Tuhan. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, sampaikan. Sampaikan. Apa yang Tuhan mau kita sampaikan, sampaikan. Jangan dihalangi. Jangan ditahan. Dan jangan dikurangi. Juga jangan ditambah tentunya. Sampaikan. Kalau kita sudah benar-benar tahu isi hati Tuhan, sampaikan kepada siapa yang Tuhan mau kita sampaikan. Jangan takut. Kapan dan kepada siapa kita harus sampaikan isi hati Tuhan. Dan jangan ragu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan ingin dipakai Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang tertentu. Jadi itu harus disampaikan kalau memang itu merupakan isi hati Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dengan tekun, dengan rajin berdoa, bahkan mungkin juga berpuasa,
merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya tahu isi hati Tuhan. Dan itu harus disampaikan kepada siapapun di mana Tuhan menghendaki itu untuk disampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah pelayanan yang sudah dilakukan Elia. Dan kita harus meneladaninya, yakni sampaikan isi hati Tuhan kepada siapapun di mana Tuhan menghendaki untuk itu disampaikan. Dan sekeras apapun isi hati Tuhan itu, sampaikan. Jangan dihalangi, jangan ditahan, jangan dikurangi, dan juga jangan ditambahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah menyuruh Elia untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada Ahab, peringatan yang keras. Dan kami bersyukur itu merupakan teladan bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami ingin menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau karena kami ingin mengetahui isi hati-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan. Tuhan, sampaikan kepada kami dan kami yang menyampaikan kepada orang yang di mana Engkau ingin peringati. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu diri kami masing-masing supaya kami menjadi orang-orang yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa